Lebih menguatkan ya, memang banyak keluarga-keluarga talasemia, orang tua talasemia ketika anaknya baru terdeteksi talasemia itu tidak percaya diri, terus karena mungkin dia merasa kenapa ini? Karena ini adalah kelainan genetika yang memang diturunkan dari kedua orang tua. Jadi, Dok, ini ada anak yang gejalanya seperti talasemia. Mohon kami diberikan arahan. Jadi kami minta anak tersebut datang sama orang tuanya untuk diperiksa. Dan alhamdulillah ini menjadi salah satu tolak ukur bahwa anak-anak ini memang peduli. Halo Sobat Diskom, kembali lagi di IKP Talks bersama saya Nadia Vita Adisti, dan IKP Talks kali ini kita akan membahas soal talasemia. Nah, sebelum kita masuk ke talasemia, kita juga sudah menghadirkan dua narasumber sekaligus nih Sobat Diskom ya. Yang pertama ada Dr. Adi Pranaya. Selamat siang, Dok. Selamat siang, Sobat Diskom. Nah, Dr. Adi ini merupakan pendamping Forum Anak Kecamatan Cikarang Selatan ya, Dok ya. Nah, selain itu beliau juga merupakan dokter yang berprestasi tingkat nasional tahun 2024. Nah, selain itu tadi juga beliau sebelum kesini ya, habis dilantik ya, Dok ya, sebagai pembina Pramuka Saka Bakti Husada tingkat Kabupaten Bekasi. Sebelumnya selamat ya, Dok ya. Terima kasih, Kak Nadia. Nah, mungkin dokter boleh nih, Dok, ceritain sedikit, dokter ini kan salah satu dokter yang berprestasi tingkat nasional tahun 2024. Itu dalam bidang apa, Dok? Ya, terima kasih, Kak Nadia. Selamat siang, salam Diskom. Saya Adi Pranaya, saya seorang ASN di Kabupaten Bekasi, yang saat ini saya bertugas sebagai Kepala Puskesmas Sukadami, Cikarang Selatan di Kabupaten Bekasi. Tadi Kak Nadia sudah menanyakan mengenai saya mendapatkan kepercayaan sebagai dokter teladan tingkat nasional untuk kategori pengabdian tanpa batas. Nah, jadi Sobat Diskom, pengabdian tanpa batas ini adalah yang dilakukan oleh tenaga medis atau tenaga kesehatan yang dimana penilaiannya ini melakukan kegiatan bersifat untuk masyarakat dengan minimal 10 tahun. Nah, kalau kita flashback sebentar ya, Kak Nadia. Jadi, kami sudah melakukan upaya untuk hal berkaitan dengan pengabdian berbasis ini adalah sejak kurang lebih tahun 2007. Waktu kami masih di Puskesmas Cibarusa, di mana waktu itu kami melakukan upaya melibatkan yaitu Forum Anak Kecamatan, kemudian juga melibatkan Saka Bakti Husada Pramuka, dan tentu saja adalah talasemia. Tentu saja bersama dengan Kakak Puspa dan juga Yayasan Talasemia untuk bagaimana mengupayakan kepedulian yang lebih baik terhadap anak-anak talasemia, baik dari segi screening, pengobatan, dan juga kehidupan yang lanjutannya dalam hal talasemia. Nah, itu Kakak. Oke, nanti itu akan kita bahas lebih dalam lagi ya, Dok ya. Nah, selain ada Dokter Adi, di sini juga sudah ada Ibu Puspasari dari Perhimpunan Orang Tua Talasemia Indonesia atau POTI. Popti ya. Selamat siang, Bu. Boleh sapa-sapa dulu Sobat Diskom yang ada di rumah. Hai, Assalamualaikum Sahabat Diskom. Perkenalkan saya Puspasari sebagai Ketua Perhimpunan Penyandang Talasemia Bekasi Raya. Saat ini saya bersama-sama mendampingi pasien talasemia di beberapa rumah sakit wilayah kota dan Kabupaten Bekasi bersama Dinas Kesehatan, kolaborasi juga bersama Dr. Adi. Kami sama-sama menjalankan penanganan terbaik untuk pasien talasemia. Oke, baik. Nah, untuk Popti sendiri ya, Bu ya, di Indonesia ini sudah ada berapa, Bu? 63 cabang. Sudah ada Indonesia 63 sudah ada 63 cabang. Salah satunya ada di Salah satunya Bekasi. di Bekasi. Nah, untuk di Bekasi adanya di mana? Kita ada di Rumah Sakit Hasbullah Abdul Majid sebagai sekretariat. Terus kita ada di Primaya Bekasi Barat, ada di Hermina Bekasi, dan wilayah kabupaten kita ada di Rumah Sakit Umum Kabupaten Bekasi, Rumah Sakit Hermina Grand Wisata, Medirosa, Cikarang, Sentra Medika Cikarang, dan Ananda Babelan. Oke. Kita ada di 8 rumah sakit wilayah kota dan kabupaten Bekasi. Sudah tersebar ya, Bu ya. Sudah tersebar. Baik, nah mungkin kalau gitu Sobat Diskom kita langsung aja masuk ke tema kita pada hari ini ya, yaitu talasemia. Mungkin Ibu bisa menjelaskan, Ibu Puspa, apa itu talasemia? Secara global, talasemia adalah kelainan darah atau kelainan genetik di mana usia darahnya jauh lebih pendek dibanding usia normal darah. Seperti yang kita ketahui ya, usia normal darah itu 120 hari. Sedangkan pada talasemia hanya hitungan minggu saja, jadi globin di dalam tubuhnya itu sudah pecah. Dan akibatnya mereka anemi dan membutuhkan transfusi. Iya, dok. Ya. Baik. Nah, untuk dampaknya sendiri bagi para penderita penyakit talasemia ini seperti apa?
Dampaknya kalau mereka tidak transfusi, dia anemi pasti, tumbuh kembangnya tidak bagus, limpanya yang kelihatan besar dan organ-organ tubuhnya juga terganggu. Jadi penanganan saat ini bukan mengarahkan untuk pengobatan ya, tapi treatment, transfusi dan kelasi besi. Jadi hanya memerlukan transfusi dan kelasi besi. Mungkin Dokter Adi ada tambahan mau menambahkan? Ya, sudah bagus sekali tadi penjelasan dari Kakak Puspa. Thalassemia seperti dijelaskan tadi oleh Kakak Puspa memang adalah life cycle daripada usia sel darah merah atau hemoglobin. Tapi lebih tepatnya memang secara umum adanya gangguan pada pembentukan protein pembentuk hemoglobin atau sel darah merah atau HB. Nah, HB ini adalah kalau kurang itu tandanya pasti anemia. Anemia itu tak pucat, lemas, lesu, atau 4L lah, lemah, letih, lesu, loyo. Dan bisa dilakukan screening nih Kak Nadia. Dengan cara apa? Dengan melakukan pemeriksaan namanya HB, MCV, dan MCH. Jika indikatornya adalah di bawah usia 2 tahun ternyata itu rendah, misalnya 8 atau 10 dari yang normalnya 12,5, maka itu udah ada indikasi untuk gejala thalassemia. Lalu kita tracing ke atas yaitu ke orang tuanya, adakah indikasi tersebut, dan jika ada maka kita akan lanjutkan dengan terapi berikutnya. Nah, seperti itu. Jadi benar sekali kata Kak Puspa, untuk thalassemia adalah penyakit keturunan, tidak dapat disembuhkan karena all lifetime ini akan berhubungan dengan dua, yaitu tadi terapi transfusi darah yang saya sebut namanya khusus hemoglobin, dan yang kedua adalah berhubungan dengan terapi kelasi karena penumpukan zat besi tersebut. Begitu. Untuk di Indonesia sendiri thalassemia ini kan banyak juga yang mengidap penyakit thalassemia ya, karena seperti yang tadi disampaikan sebelum kita on air ya, bahwa Jawa Barat ini adalah provinsi terbanyak ya, dan juga Bekasi ini adalah nomor 2 di Jawa Barat yang merupakan sabuk thalassemia. Mungkin bisa dijelaskan mengapa thalassemia ini masih menjadi masalah kesehatan yang serius di Indonesia? Iya, karena thalassemia itu masih banyak masyarakat yang belum paham tentang apa itu thalassemia. Di Jawa Barat khususnya, Jawa Barat ini sudah banyak dokter-dokter yang concern untuk thalassemia. Jadi seperti fenomena gunung es, kami di Bekasi memang aktif mensosialisasikan tentang thalassemia, terus bersinergi dengan beberapa dokter di rumah sakit. Jadi penanganan thalassemia dan deteksi dini thalassemia itu lebih awal diketahui. Nah, apa saja gejala awal bagi pengidap thalassemia yang perlu diwaspadai? Lemah, letih, lesu, seringnya anemia berulang setiap bulannya. Ya, disitulah dilihat apakah dia ada diagnosa thalassemia atau tidak. Seperti itu biasanya dokter seperti itu ya dok. Mungkin dokter tadi bisa bantu. Ya. Sudah lengkap jawabannya, namun saya tambahkan sedikit karena dia. Jadi untuk dari segi medis, thalassemia ini ditegakkan dengan pemeriksaan hemoglobin yang ditandai dengan HB-nya yang rendah, 8-10 berulang setiap bulannya, terlepas sedang mens atau tidak mens bagi wanita yang sudah menstruasi. Dan yang kedua, dari MCV sama MCH-nya itu rendah. Nah, tentu saja hal ini sebenarnya bisa kita lakukan screening sejak dini. Makanya yang kami lakukan, baik Yayasan Thalassemia, POPTI, dan Puskesmas se-Kabupaten Bekasi adalah melakukan upaya screening sejak awal. Jadi ketika bayi baru lahir, selain screening untuk congenital, kami melakukan juga screening untuk hemoglobin, MCV, dan MCH. Jika ada indikasi tersebut, maka kita ulangi kembali, dan jika menyatakan bukti gejala thalassemia yang ada 3 ya. Thalassemia itu ada sebutnya minor, itu tanpa gejala, atau trait, ada intermediate, dan juga ada mayor. Nah, di Bekasi ini ya, kalau tidak salah Kak Puspa, infonya dari 306 penderita thalassemia itu 305-nya itu mayor. Dan hanya 1 yang relatif trait ya, atau tidak bergejala. Jadi bisa dibayangkan 305-nya ini alhamdulillah sampai yang usia paling senior 43 tahun ya Kak Puspa ya. 63 tahun ya. Dan juga ada yang menjadi ASN loh di Bekasi ini. Ini berarti menandakan thalassemia bukan momok atau akhir kehidupan, asal sejak ini kita sudah lakukan screening dan terapi yang tepat. Untuk dampak atau bahayanya bagi pengidap atau bagi yang tidak mengetahui bahwa dirinya itu terkena thalassemia itu seperti apa? Ya, jadi kalau tidak mengetahui relatif adalah berkaitan dengan informasi. Jadi kita seyogyanya sebagai penggiat kesehatan
untuk promosi kesehatan berkaitan dengan thalassemia harus lebih gercep, harus lebih giat. Nah, karena itulah kami berupaya dengan apa? Satu, adanya perhatian dinas kesehatan dengan pemerintah daerah, adanya Perpu Kabupaten Bekasi yang tiap tahun itu memberikan subsidi untuk BHP bagi anak thalassemia, yang dimana setiap tahunnya itu bertambah ya dia. Tahun ini kita mendapatkan kurang lebih 3,5 miliar untuk tiap tahunnya membantu anak thalassemia. Ini pertama. Yang kedua, setiap puskesmas melakukan upaya promosi setiap ibu hamil, setiap anak bayi dan balita dilakukan screening untuk thalassemia. Yang ketiga adalah jika ternyata baru diketahui setelah anaknya sudah agak sedikit mungkin ada gejala, maka kita akan berikan upaya terbaik jangan sampai anak tersebut mengalami ya tadi meninggal kalau dia mayor. Nah, seperti itu. Jadi prinsipnya adalah kita harus bangkitkan bersama-sama untuk pentahelix. Yaitu kita mulai daripada akademisi, setiap akademisi di Kabupaten Bekasi ini, ayo kita bantu informasikan tentang thalassemia. Kemudian CSR, businessman, perusahaan, mari kita bangun terhadap thalassemia. Kemudian setelah itu community atau kita bilang komunitas. Mari bangun komunitas thalassemia. Selain Kopti dan Yayasan Thalassemia, kita bangun lagi komunitas peduli thalassemia. Kemudian setelah itu government, tentu saja kita sebagai pemerintah daerah. Dan juga yang terakhir adalah media. Ayo dong media, masuk ini IKP Plus, yaitu Sobat Diskom yang tiap hari nonton. Ini keren banget. Terima kasih nih Sobat Diskom dan Diskom Info Kabupaten Bekasi. Oke, baik dok. Nah, tadi kan ngomongin soal peran pemerintah ya, khususnya di Kabupaten Bekasi nih. Bagaimana peran pemerintah dalam mengatasi masalah thalassemia di Indonesia ini, dok? Ya, jadi tentu saja dengan ini kita menganut namanya adalah pentahelix, yaitu adanya kepedulian terhadap akademisi, bisnismen, kemudian community, government, dan juga media. Akademisi artinya kita berharap stikes, kemudian universitas, baik SD, SMP, SMA, semuanya peduli terhadap thalassemia dengan cara menginfokan dari tiap-tiap sekolah tersebut untuk bagaimana cara untuk melakukan screening thalassemia. Kemudian bisnismen atau perusahaan juga bisa menyalurkan CSR-nya untuk kepedulian terhadap anak-anak thalassemia, yang dimana mereka membutuhkan donasi untuk donor darah setiap waktu yang rutin seumur hidup dan terapi kelasi besi. Kemudian community, mari kita bangun komunitas yang peduli thalassemia agar tidak hanya Popti, tidak hanya thalassemia, tapi juga ada komunitas-komunitas lain yang peduli terhadap thalassemia. Berikutnya lagi adalah government, tentu saja kita sendiri. Bagaimana kepedulian kita dengan cara menjadikan thalassemia salah satu program yang berkaitan dengan SPM, standar minimal di bidang kesehatan, dan juga mempunyai Perbuk Bekasi yang berkaitan dengan dukungan dana terhadap bahan habis pakai yang digunakan oleh anak-anak atau penderita thalassemia. Dan tentu saja media, nah seperti IKP Plus nih, Talk, mohon maaf, IKP Talk dan Diskom Info Santik, ini keren banget. Dan terima kasih nih memberikan kesempatan kita untuk sosialisasi mengenai thalassemia dan upaya-upayanya. Thank you, Sobat Diskom. Sama-sama dokter. Nah, mungkin kita kembali ke Ibu Puspa ya Bu ya. Bagaimana nih Bu cara untuk mencegah terjadinya thalassemia? Ya, salah satunya seperti ini, kita menginformasikan tentang apa itu thalassemia. Dengan Dr. Adi ini kita sudah beberapa tahun ini memang menjalin hubungan kerjasama dengan Forum Anak. Nah, disitulah kita menginformasikan tentang thalassemia sedini mungkin kepada anak. Jadi, ketika ada keluarga atau ada siapa saja di sekitar mereka yang memang terpapar thalassemia, itu bukan berarti dunia selesai di situ, tidak. Tapi di situ adalah penguatan kami dari Popti dan kolaborasi bersama dokter. Baik. Nah, kalau dari Popti sendiri, Bu Puspa, dukungan seperti apa yang diberikan? Kami lebih menguatkan ya. Memang banyak keluarga thalassemia, orang tua thalassemia ketika anaknya baru terdeteksi thalassemia itu tidak percaya diri. Terus karena mungkin dia merasa kenapa ini? Karena ini adalah kelainan genetika yang memang diturunkan dari kedua orang tua. Jadi kalau dia thalassemia-nya hanya salah satunya saja, itu tidak terjadi thalassemia mayornya. Nah, rata-rata di keluarga thalassemia itu tidak kurang percaya diri atau belum bisa menerima. Nah, fungsinya kami menguatkan, jadi edukasi, penguatan, dan coba support mereka untuk penanganan thalassemia, mengikutkan treatment di rumah sakit itu seumur hidup. Jadi lebih ke penguatan,
Karena kami juga dari perhimpunan orang tua, saya juga punya anak dengan talasemia itu ada 2. Yang satu anaknya berusia 17 tahun dan yang kedua 15 tahun. Dan alhamdulillah sampai dengan hari ini kalau dia tidak bicara tentang talasemia, orang tidak tahu kalau dia talasemia. Itu poin plus yang sebenarnya talasemia itu bukan penyakit atau satu yang harus ditakutkan. Jadi disitulah fungsinya Pokti. Jadi kami berkolaborasi dengan orang tua dengan PMI, dengan teman-teman medis, dengan dinas-dinas terkait untuk tetap menguatkan. Berarti secara fisik memang tidak terlihat ya Bu ya? Iya, kalau dia penanganannya baik. Kalau penanganan baik itu tidak terlihat. Tapi kalau misalkan penanganannya kurang baik, itu terlihat dengan membesarnya limpa, terus fisiknya, menghitamnya kulit karena penumpukan besi di dalam tubuhnya seperti itu. Jadi banyak anak-anak talasemia yang seperti itu, yang kulitnya hitam, tidak percaya diri kalau mau sekolah. Bahkan ada orang, maaf, kalau orang yang tidak paham dengan talasemia, ada beberapa karena dia sering datang ke rumah sakit dibilang anak rumah sakit. Terus ada bully-bully, ada. Jadi itulah fungsinya kami menguatkan orang tua dan lebih kolaborasi dengan stakeholder agar anak-anak talasemia ini bisa mendapatkan haknya sebagai anak yang harus bersekolah dan sama seperti yang lain. Baik, nah kalau itu tadi dari Popti. Kalau dari Forum Anak sendiri nih Dok, bagaimana nih cara untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang talasemia? Ya, makasih Kak Nadia. Jadi kalau kami dari pembina atau pendamping Forum Anak tingkat kecamatan dan juga tingkat Kabupaten Bekasi, kami membuat suatu program di mana program ini adalah program Rumah Pintar. Rumah Pintar ini adalah anak-anak yang mempunyai kebutuhan tertentu, keahlian tertentu, ini menjadi salah satu yang membuat mereka menjadi care terhadap masyarakat. Nah, di sini kami punya Rumah Pintar, itu ada Rumah Pintar inklusi. Inklusi ini artinya anak-anak yang berkebutuhan khusus. Khusus ini belum tentu orang yang IQ-nya rendah, tapi juga punya disabilitas, termasuk gangguan dalam hal ini adalah penyakit yang tersebut ya, penyakit herediter atau penyakit yang tidak menular tapi keturunan. Nah, yang kami lakukan adalah bagaimana anak-anak ini memahami, tadi benar kata Kak Puspa bahwa anak-anak dengan kondisi yang kulitnya menghitam, yang mungkin saat itu dia belum memahami atau belum mengetahui dirinya adalah trait atau pembawa dari talasemia, ini bisa kita edukasi. Dengan cara apa? Mereka menjadi tadi pelopor dan pelapor. Jadi anak-anak ini akan melaporkan ke kami, pendamping Forum Anak yang ada di Puskesmas, Dok, ini ada anak yang gejalanya seperti talasemia. Mohon kami diberikan arahan. Jadi kami minta anak tersebut datang sama orang tuanya untuk diperiksa. Dan alhamdulillah ini menjadi salah satu tolak ukur bahwa anak-anak ini memang peduli terhadap talasemia dan mereka dijawantahkan jangan sampai menjadikan ini paradigma negatif. Jangan bully-bully karena kulit hitam, perut begah, dan juga anaknya letih, lesu, dan juga tidak bergairah. Jadi kita berikan edukasi. Alhamdulillah dengan ada dokter kecil di tingkat SD, Forum Anak SMP dan SMA, ini sangat membantu sekali untuk bagaimana anak-anak tersebut berpikir positif bahwa talasemia adalah saudara kita. Anak-anak talasemia adalah kerabat kita dan mereka harus dibantu dengan cara dirangkul. Nah, seperti itu. Dan tidak perlu takut juga ya Dok ya, karena talasemia ini kan tidak menular ya. Oke. Nah, bagaimana nih perkembangan pengobatan talasemia saat ini khususnya di Kabupaten Bekasi? Ya, jadi kalau kita berbicara tentang pengobatan talasemia sesuai dengan kaidah medis, tentu saja karena ini penyakitnya adalah penyakit herediter, yaitu penyakit yang sifatnya adalah genetik, maka pengobatannya adalah seumur hidup. Harus mengalami yaitu satu terapi transfusi darah untuk HB, yang kedua adalah terapi kelasi besi, yaitu untuk menghindarkan penumpukan besi dan juga mengakibatkan gangguan organ khususnya limpa. Lalu adakah inovasi penemuan yang berkaitan dengan talasemia? Ada, yaitu salah satunya pergantian sumsum tulang, operasi limpa dan sebagainya. Tapi di Indonesia sendiri belum ada. Jadi memang ini masih terus diupayakan dari Kemenkes dan sebagainya. Bagaimana sih talasemia ini mungkin bisa disembuhkan dengan cara-cara yang terbaru. Nah, dari kita saat ini Indonesia tetap masih berpedoman adalah setiap saat harus diterapi ya Bu ya, dengan terapi transfusi darah dan di terapi kelasi besi atau pencegahan besi menumpuk di organ-organ khususnya limpa. Nah, seperti itu. Nah, sejauh ini kan untuk pengobatan talasemia itu sendiri dibantu oleh pemerintah ya, Dok ya, dan juga Ibu ya. Nah, bagaimana nih bagi masyarakat yang ingin ikut membantu dalam hal pengobatan talasemia ini? Harus kemana?
Bisa bantu melalui Yayasan Thalassemia Bekasi. Kami punya di Bekasi, alhamdulillah sudah punya yayasan namanya Yayasan Thalassemia Bekasi. Sekretariat kami, ada di Rumah Sakit Hasbullah Abdul Majid, dan beberapa sub-sub sekretariat ada di Rumah Sakit Primaya Bekasi Barat, Hermina Bekasi, Hermina Grand Wisata, RSUD Kabupaten, Sentra Medika, Ananda Babelan. Kami punya sub-sub sekretariat di sana. Bila ada masyarakat atau yang ingin membantu tentang thalassemia, kami menerima. Siap menerima ya, ya. Baik, nah mungkin kita kembali lagi ke penderita thalassemia ya, dan juga Pak Dokter ya. Siap. Apa saja sih tantangan yang dihadapi oleh penderita thalassemia dalam kehidupannya sehari-hari? Kak Puspa dulu. Dari orang tuanya. Banyak yang dihadapi. Karena kan terutama anak-anak yang setelah sekolah dia kan pasti harus bekerja. Nah di setiap kali mau bekerja kan ada medical check up. Nah di medical check up itu kadang-kadang sudah deteksi, udah ada FCP-FCA-nya pasti abnormal, HB-nya juga tidak sama seperti orang lain, fisiknya mungkin iya, dan mereka juga kan harus transfusi, dan itu harus izin 2 minggu sekali datang ke rumah sakit, belum lagi ambil obatnya. Nah kendala-kendala mereka mungkin salah yang terlihat itu kendala ketika masuk bekerja harus check up. Pasti itu ada salah satu parameter untuk mengukur orang bekerja kan harus benar-benar sehat. Sebenarnya mereka bisa mengikuti ritme sama seperti orang tidak dengan thalassemia. Cuman kan banyak orang yang nggak paham. Berarti kalau misalkan dia ke rumah sakit harus dong. Berarti dia sakit. Paradigmanya seperti itu. Jadi itu kendala yang dihadapi. Yang kedua adalah untuk ketersediaan darah di PMI. Karena saat ini jumlah penyandang Kabupaten dan Kota Bekasi itu ada 600 lebih. Dalam 1 bulan kami kurang lebih membutuhkan 2.000 kantong darah. Nah itu juga sangat menjadi kendala kami untuk penyediaan darah. Ya selain itu ya itu banyak kendala-kendala kami di lapangan, ya kurang percaya dirinya anak-anak. Karena fisiknya beda dengan yang lain, karena dia punya kebutuhan khusus. Terus mereka juga merasa saya tidak sama seperti orang lain. Baik, mungkin Dokter Adi bisa menambahkan? Ya, jadi benar sekali yang dikatakan Kak Puspa, karena beliau adalah sebagai orang tua ya, penderita thalassemia, yang anaknya juga pasti beranjak dewasa. Nah, tentu saja hal ini kami berbagi tugas. Kalau dari Kak Puspa dalam segi orang tua penderita thalassemia, kami dari segi bagaimana anak-anak yang ada di wilayah kami, wabil khusus dia TK, SD, SMP, dan SMA ini, ketika dia sudah mengetahui bahwa dia adalah penderita thalassemia, kalau yang tadi yang tidak ada gejala, kita sebut namanya minor ya, atau rate, mungkin gejalanya sampai usia dewasa pun tidak akan terlihat, kecuali tidak mendapat pengobatan. Tapi yang memang terlihat ini adalah biasanya intermediate. Intermediate ini antaranya ada gejala tapi bukan mayor. Nah biasanya hal ini yang terlihat seperti tadi kulit menghitam dan sebagainya. Tapi tadi kita bilang karena memang ini adalah butuh dukungan, maka kita harus punya jargon yang bersama bahwa thalassemia jangan takuti, thalassemia jangan tidak diobati, thalassemia harus dihadapi, dan mari peduli thalassemia dan sebagai itu. Jadi dengan demikian tadi kata Kak Puspa perihal pekerjaan, nah ini juga sama, perusahaan-perusahaan juga harus terpapar bahwa seperti halnya penyakit yang lain, penyakit thalassemia bukan jadi momok. Jangan sampai ada dasar, oh karena dia thalassemia maka tidak boleh diperkenankan. Nah itu termasuk diskriminasi. Jadi kami berharap perusahaan-perusahaan apalagi di Jawa BK atau di Hyundai dan sebagainya yang benar-benar industrinya banyak, tolong janganlah anak-anak thalassemia nanti yang sudah akan mencari di usia kerja, jangan diskriminasi. Mari bantu dengan cara apa? Memberikan kesempatan mereka untuk berkarya dan berikan kesempatan kepercayaan kepada mereka untuk memberikan terbaik bagi perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Bekasi. Begitu. Hebat banget ya. Nah, selanjutnya peran penting keluarga dalam merawat penderita thalassemia itu juga salah satu hal yang dibutuhkan ya Bu ya. Bagaimana cara keluarga memberikan dukungan secara baik itu emosional maupun secara fisik bagi keluarga yang mengidap thalassemia? Kembali lagi peran pokti. Kadang orang tua juga kadang-kadang ikut-ikutan seperti kurang percaya diri minder, juga. Gitu minder. Ya? Kenapa anak saya begini? Kenapa? Ya itu disitulah tugas kami sebagai perhimpunan. Jadi memang dari kami dan untuk kami menguatkan satu sama lain. Bahkan di beberapa komunitas seperti komunitas donor darah, kami sinergi. Mereka membantu kami dalam hal ketersediaan darah plus
menguatkan anak-anak talasemia dengan memberi support ya kalian sama seperti yang lain. Dan sama dengan adanya kami di forum anak ini, di sini juga kami mengenalkan tentang talasemia, bahwa talasemia itu bukan suatu hal yang harus ditakutkan. Jadi mereka juga harus terlibat dan memberi penguatan untuk talasemia. Itu seperti itu. Baik, kalau itu tadi dari Popti. Kalau dari forum anak sendiri nih, Dokter Adi, seperti apa dukungan yang terbaik yang harus diberikan bagi Ya, keluarga? tentu saja yang pertama, anak-anak ini harus sama memahami bahwa apa yang dirasakan anak talasemia adalah dapat dirasakan juga oleh mereka, oleh keluarganya, diri sendiri, ataupun yang lain-lain. Nah, karena itulah kami beranggapan bahwa dengan adanya sebagai bagian dari talasemia adalah membuat anak-anak memahami talasemia dan menjadikan anak-anak yang peduli talasemia sebagai duta talasemia. Nah, saat ini duta talasemia sudah ada ya Bu ya, baik Sudah di ada. tingkat pramuka, di SPH, dan juga tingkat sekolah-sekolah lain. Kenapa? Dengan adanya duta talasemia, maka otomatis anak-anak lebih memahami, terpapar, dan juga lebih peduli. Jadi dari forum anak, tentu saja kami berharap duta-duta talasemia ini akan semakin banyak dengan harapan screening semakin baik dan juga dukungan terhadap anak-anak juga semakin baik. Nah, seperti itu, Bu. Baik, itu mungkin salah satu juga cara menciptakan lingkungan yang inklusif ya bagi Ya, penderita talasemia ya Dok ya. ya. Nah mungkin selain itu ada lagi nggak Dok cara-cara yang bisa dilakukan? Ya, tentu saja kami dari selain forum anak, kami juga berkolaborasi bahwa kita ketahui talasemia ini untuk pembiayaan kesehatannya itu satu adalah pasti dari BPJS. Karena setiap anak yang mempunyai talasemia atau penderita talasemia pasti dibiayai oleh BPJS. Dari selisih yang tidak dapat dibiayai, barulah kita akan bantu dari pemerintah daerah dengan cara tadi adanya perpu tentang bahan habis pakai. Dan yang kedua, yang ketiga adalah bagaimana kita bisa mendukung tentu saja dengan donor darah. Dengan donor darah, berarti membuktikan satu, kita bukan penderita talasemia. Kedua, kita peduli terhadap talasemia. Karena darah yang kita donorkan itu bisa menjadi bahan untuk anak-anak talasemia untuk ditransfusi darah. Nah, seperti itu. Nah mungkin terakhir nih dari Ibu Puspa mungkin ada closing statement untuk tema Ya, kita. closing statement-nya, yuk kenali tentang talasemia, pahami tentang talasemia, bantu kami untuk cegah kelahiran talasemia. Karena Bekasi ini adalah wilayah terbanyak penyandang talasemianya, bantu kami untuk mengenalkan ke masyarakat apa itu talasemia dan membantu support untuk anak-anak talasemia untuk mereka bisa menghadapi masyarakat dan hidup lebih baik lagi. Nah, Amin. mungkin dari Dokter Adi silakan Dok. Ya, terima kasih karena dia atas kesempatan yang diberikan oleh IKP Talk dan juga Diskom Universitas Kabupaten Bekasi untuk kesempatan kali ini. Kami berharap dengan adanya informasi ini menjadi tolak ukur bahwa kita semua dapat berpartisipasi untuk peduli terhadap talasemia. Dari semua bidang, dari semua lini, dan semua dari keluarga kita. Mari kita bentuk keluarga yang peduli terhadap talasemia, bentuk anak-anak yang peduli terhadap talasemia, dan yang terpenting orang-orang tua yang sudah anak menderita talasemia harap sebar, semangat, dan dukung terus anaknya menjadi anak-anak yang sehat, berprestasi, dan tentu saja bisa menjadikan apa yang mereka mau sesuai cita-citanya. Dan juga untuk membantu agar tersedianya kebutuhan darah untuk anak-anak penderita talasemia, maka kami berupaya, ayo kita semuanya donor darah. Laki-laki 2 bulan, 3 bulan sekali, wanita 3 bulan sekali, usia 17 tahun, ayo donor darah. Mari kita bantu talasemia dengan darah kita. Setetes darah berarti untuk kehidupan penderita talasemia. Dan tentu saja terus ingatkan kami sebagai tenaga medis, tenaga kesehatan agar terus memberikan terbaik pelayanan untuk anak-anak penderita talasemia dan berharap mudah-mudahan kesehatan Kabupaten Bekasi semakin bagus dengan dukungan Kabupaten Bekasi, Pemda, Bapeda, Din Kesehatan, DP3A, Dinas Pendidikan, dan semua lini yang terkait termasuk Diskom Info Santik yang luar biasa. Terima kasih, salam talasemia, stop bullying talasemia, dan yang paling penting adalah dukung untuk screening talasemia. Baik, terima kasih untuk Dokter Adi dan juga Ibu Puspa sudah hadir di IKP Talks hari ini. Dan tentu saja untuk masyarakat atau Sobat Diskom yang ingin membantu atau mendukung pengobatan talasemia bisa langsung saja melalui alamat yang ada di bawah ini yaitu Sekretariat Popti ya yang ada di Bekasi ya. Nanti akan kita tulis alamat lengkapnya di sini ya Bu ya. Oke Sobat Diskom, itu aja yang bisa kita sampaikan. Semoga membantu dan terima kasih juga kepada Dokter Adi sekali lagi, kepada Ibu Puspa Sari atas waktunya sudah mampir ke sini dan sudah menjelaskan apa itu talasemia, bagaimana cara kita menghadapi masyarakat dengan penyakit talasemia ini ya Dok ya. Baik, kalau gitu
Saya Nadifta Adisti pamit undur diri. Mohon maaf bila ada salah-salah kata atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di IKP Talk selanjutnya.